Halo Bray, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di channel Dunia Gaming 21 Bray. Gua sebelumnya ngucapin salam sejahtera buat kalian. Jadi dimanapun kalian berada, gua ngucapin salam sejahtera. Semoga teman-teman semuanya di dalam keadaan sehat-sehat dan gak kekurangan satu apapun Bray. Pada kesempatan hari ini kita bakalan coba bikin channel lagi Bray. Kita bakalan membahas tentang seputar semut ya, tentang seputar semut, di mana semut ini tuh adalah semut yang ini yang hadiah dari event Lost Island atau Barren Land ya Bray ya. Jadi semutnya itu dia cukup unik, tapi menurut gue sih agak sedikit ada keanehan ya. Kapan lalu gue baca-baca skillnya, cuma gue ada keraguan sih sama semut ini gitu ya. Jadi semut ini tuh namanya Struminger Engersea gitu. Jadi kalau gue singkat sih Strumen gitu aja ya Bray ya, biar nggak bingung-bingung kita nyebutnya kan gitu. Jadi semutnya itu mirip banget sama Gold Armor. Jadi Gold Armor ini kan dia semutnya seperti ini coy. Jadi Gold Armor itu semutnya seperti ini. Jadi dia agak ada kemiripan ya, gue ngomong ada kemiripan. Gue nggak ngerti mana kakaknya mana adiknya, gue nggak ngerti sih gitu ya. Cuma kalau Gold Armor itu kan tipe universal, sedangkan Struminger ini kan tipe khusus ya. Jadi dia khusus untuk semut pembawa, cuma tipe jarak dekat. Jadi memang cocok banget kalau kalian pakai ini di depan gitu. Dan semut ini tuh bisa gue kategorikan cukup unik, namun nggak terlalu OP Bray, nggak terlalu OP. Jadi buat kalian yang teman-teman yang di usernya carrier, jadi kalian tuh kalau mau nyusun formasi yang bagus itu kalian harus memang memperhatikan skill-skillnya Bray. Apakah skill ini tuh cocok untuk pertempuran jarak dekat atau cocok untuk pertempuran gimana. Jadi kalian memang harus perhatikan banget gitu. Dan gua harap sih kalian nggak perlu bingung ya kan, nggak perlu bingung untuk formasi gitu, karena gue yakin kalian lebih pintar daripada gue kan gitu. Dan pada hari ini gue tuh bakalan bahas di skill-skillnya Bray. Di sini dia punya skill meta itu di skill yang nomor 2, nomor 5 sama nomor 8. Jadi gue bakalan jelasin sama kalian nanti di setiap skill-skillnya, kekurangannya apa, kelebihannya apa, gue bakalan jelasin sama kalian Bray. Kita langsung aja untuk mempersingkat waktu. Pada skill yang pertama gue rasa sih nggak perlu gue jelasin ya Bray ya, karena memang ini tuh hanya untuk meningkatkan kapasitas pasukan dalam regunya. Nah ini coy, yang skill yang nomor 2. Skill nomor 2 ini gue ngomong sih skillnya cukup aneh ya, cukup aneh banget, karena memang menurut gue ini sih kayak nggak logis aja gitu ya kan. Oke, kita langsung bacakan aja di level yang 10. Karena di sini dia menggunakan bahasa Inggris, gue akan terjemahkan buat teman-teman. Jadi di skill yang nomor 2 seperti ini coy. Saat di dalam pertempuran, meningkatkan damage skill yang disebabkan oleh semut pembawa itu sebesar 60% di dalam squad ya, di dalam regu kita gitu ya kan. Nah, dan di saat bersamaan menurunkan damage serangan biasa itu sebesar 40%. Jadi memang setelah gue baca skill yang nomor 2 ini, gue cukup bingung coy. Gue bingung banget, gue harus jelasinnya gimana gitu. Karena memang di stat pertama itu dia mampu meningkatkan serangan semut pembawa itu sebanyak 60% ya. Meningkatkan damage skillnya ya gitu. Tapi di cara bersamaan juga dia tuh menurunkan damage serangan biasa sebesar 40% gitu Bray. Jadi gue cukup bingung juga. Mungkin maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita pakai semut ini gitu ya, semut ini mungkin dia di serangan pertama dan seterusnya, karena memang ini kan serangannya kan nggak ada di ronde 1, ronde 2 nggak ada ya. Jadi memang skill ini cukup skill aktif. Mungkin dia meningkatkan serangan semut pembawa itu sebanyak 60%. Dan terus serangan-serangan yang biasanya serangan normal itu dikurangin hanya untuk pengalihan biar serangan ini mampu meningkat gitu Bray. Jadi intinya itu tukar balik posisi lah, kalau menurut gue sih seperti itu. Cuma sih ini hanya pendapat gue aja sih Bray ya. Jadi cukup membingungkan juga sebenarnya sih menurut gue sih. Jadi
mungkin setelah penjelasan gue ini mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain ya, cuma gue cukup aneh aja sih menurut gue sih gitu, karena memang penjelasan seperti ini di saat di dalam pertempuran meningkatkan damage skill itu kan di skill nomor nomor 3, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan, itu sebesar 60%, dan secara bersamaan juga menurunkan damage serangan yang biasa menjadi 40% gitu. Menurunkan serangannya juga udah meningkatkan, diturunin lagi ya gitu kan. Jadi kita agak bingung gitu maksudnya apa. Ini salah, ini gue yang nerjemahinnya bingung atau memang karena memang dari sananya yang memang disengaja seperti ini gitu ya kan. Oke. Di skill yang nomor 3 coy, di skill nomor 3 gue gak perlu jelasin ya bro ya, karena memang ini meningkatkan pertahanan regu. Dan di skill yang keempat juga meningkatkan serangan regu. Dan skill yang nomor 5 coy, di skill nomor 5 gue bakalan baca di level 10 ya, di level 10. Jadi gini, kalau semut ini dimasukkan di dalam pasukan, di dalam unit kita, dia mampu memberikan efek menghindari serangan itu meningkat sebanyak 20%. Jadi memang semut ini tuh di saat dia diserang, dia memiliki skill untuk menghindar gitu, menghindari serangan dari lawan gitu, bray. Jadi intinya seperti itu. Dan itu akan terus meningkat, paling tinggi itu 25%. Ya. Nah, di tengah-tengah itu 20% coy. Jadi kalau kalian pakai semut ini tuh memiliki skill yang nomor 5, itu mampu menghindari serangan itu meningkat sebesar 20%. Jadi seperti itu coy. Nah, kalau di skill yang nomor 6, di dalam regunya serangan dan pertahanan semut pembawa itu di level 10 ya, itu meningkat sebanyak 15%. Kecepatan tempur semut pembawa itu meningkat sebanyak 60. Jadi skill yang nomor 6 ini mampu meningkatkan kecepatan tempur gitu, karena memang kecepatan tempur itu penting banget coy. Terus mampu meningkatkan darah semut pembawa sebanyak 10%, dan efek peningkatan kapasitas tentara dari skill dominasi ketiga sebanyak 250%. Dan ini akan terus meningkat seiring bintang yang kalian naikin coy. Oke, selanjutnya di skill yang nomor 7, di dalam regunya atau di dalam pasukannya untuk darah semut pembawa itu meningkat sebanyak 15%. Dan itu akan terus meningkat paling tinggi sebanyak 25%. Dan di skill yang terakhir, di skill yang nomor 8 coy. Di skill nomor 8 ini penjelasannya cukup panjang banget ya. Jadi gue bakalan bacakan buat kalian. Di ronde kedua, 4, 6. Sebentar bro. Di level 10 langsung aja. Di ronde kedua, 4, 6 memiliki kesempatan 50% kesempatan untuk meningkatkan kesempatan agar skill yang kelima dan kedua semut pembawa dalam pasukan dapat muncul. Jadi intinya gini, pada serangan yang kedua, keempat dan keenam, skill 8 ini memiliki kesempatan sebanyak 50% supaya skill yang nomor 2 dan nomor 5 itu skillnya meningkat ya bro, meningkat. Dan kesempatannya bray, dan kesempatan untuk skill yang nomor 5 sama nomor 2 ini aktif itu hingga 100% gitu loh. Jadi jika skill tersebut membutuhkan persiapan, ini bro, jika skill tersebut membutuhkan persiapan, skill yang ke-8 ini memiliki 60% kesempatan untuk melewati satu ronde dari persiapan tersebut. Jadi intinya seperti ini coy. Gua karena memang penerjemahnya bahasa Inggris bro ya, jadi memang gue sorry banget, gue untuk translate-nya agak payah sih man. Mungkin bahasa Jerman, kalau sama bahasa Cina sama bahasa Korea mungkin gue ahli di bidang itu ya.
Cuma kalau bahasa Inggris gue agak payah sih sebenarnya sih. Jadi gue jelasin dulu ya. Gue bakalan baca pelan-pelan. Di dalam ronde kedua, keempat, dan keenam memiliki kesempatan 50% kesempatan untuk meningkatkan serangan skill yang kelima dan kedua, semut pembawa dalam pasukan dapat muncul dan kesempatan itu dapat meningkat hingga 100% jika skill tersebut membutuhkan persiapan atau persiapan gini, membutuhkan ancang-ancang untuk mengaktifkan skill itu. Di skill 8 ini mampu memiliki kesempatan sebanyak 60% untuk melewati satu ronde dari persiapan tersebut. Jadi gini, di saat kita bertempur, ya kan, di saat kita bertempur, skill 8 ini pada di ronde kedua, 4 dan 6, dia mampu memberikan kesempatan di skill yang kelima dan kedua, supaya skill yang kelima dan kedua ini aktif dulu, Bray. Intinya seperti itu, aktif dulu. Dan memang di saat contoh misal nih ya, di saat skill ini belum aktif, skill 8 ini memiliki kesempatan satu ronde menghindari serangan. Jadi intinya itu skill 8 ini itu berfungsi untuk mengaktifkan secara otomatis itu skill 8 sama skill yang nomor 2 sama skill nomor 5. Intinya seperti itu. Jadi memang skill nomor 8 ini adalah kunci utamanya sebenarnya sih di skill yang nomor 2 dan nomor 5 ini gitu, seperti itulah. Jadi buat teman-teman nanti bisa baca-baca, Bray. Bisa baca-baca, kalian simak supaya teman-teman juga nggak salah pengertian. Dan menurut gua sih, bro, kalau semut ini ya, Strumek ini, menurut gua ini sih gua nggak terlalu suka ya, nggak terlalu suka gitu, karena memang ada beberapa alasan sebenarnya sih, ada beberapa alasan. Di skill yang nomor 2, di skill nomor 2 itu dia mampu meningkatkan serangan, juga secara otomatis itu juga menurunkan serangan gitu loh. Jadi gue bingung gitu ya kan. Dan kedua, di skill yang nomor 5 ini sih memang penting banget, Bray, karena memang penting banget. Ini dia tuh skill yang kelima ini adalah skill aktif dan memang nggak dibatasi oleh ronde atau apapun. Memang di setiap dia diserang, dia mampu menghindari serangan, kesempatannya itu sebanyak 25%. Paling tinggi ya. Kalau kalian hanya bisa buka aja, belum bisa bintangin, mentok ya 20%. Terus di skill yang nomor 8, memang skill nomor 8 ini tuh adalah skill dukungan yang diberikan kepada skill nomor 2 dan nomor 5 supaya lebih aktif, Bray, lebih aktif gitu, lebih aktif. Dan jika memang pada saat penyerangan atau peperangan skill nomor 2 dan skill nomor 5 ini belum aktif, skill 8 ini mampu menghindari atau mampu melewati satu serangan musuh, Bray, supaya skill nomor 2 dan skill nomor 5 aktif dulu gitu. Intinya seperti itulah. Jadi kalau menurut gua sih ini sih masuk di dalam kategori B ya, bukan kategori S atau itu ya, Bro ya. Jadi memang susunan semut itu kan ada yang C, B, A gitu ya kan, ada yang S dan S plus gitu ya. Jadi menurut gue sih ini masih dalam kategori B ya, bro ya, karena memang kalau kita lihat-lihat sih nggak terlalu OP juga sih kalau menurut gue sih seperti itu. Tapi itu hanya pendapat gue, Bray, gitu, hanya pendapat gue karena gue juga belum pernah megang semut ini gitu, Bray. Cuma kalau kita baca-baca dari skill yang nomor 2 sama nomor 8, menurut gue sih cukup meyakinkan juga buat kita gitu ya. Cukup meyakinkan juga buat kita bahwa memang semut ini tuh bukan kategori semut tipe S gitu ya, bro ya. Hanya untuk tipe-tipe B lah gitu. Jadi gua harap juga penjelasan gua ini cukup jelas juga buat teman-teman. Jika teman-teman kurang jelas, teman-teman juga nanti bisa baca-baca lah, bisa baca-baca. Kalau kalian juga udah punya semutnya, kalian bisa coba ditambang atau coba proses player lah. Nanti kalian juga bakalan ngerasain efeknya apa, terus skill aktifnya gimana gitu. Terus pasti terasa banget lah, pasti terasa banget, Bray. Oke. Itu adalah penjelasan yang bisa gua kejelasin buat teman-teman tentang seputar semut ini, Bray. Semoga penjelasannya cukup bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman ada yang mau dibahas, teman-teman bisa komen ya kan. Dengan secepatnya gue bakalan bikin
video YouTube-nya. Semoga informasi gue bermanfaat buat teman-teman. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. See you again. Bye-bye.